Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ibu Kepala SMP Negeri 2 Keramat, yang saya hormati Ibu Karolin selaku narasumber yang sebentar akan memberikan materi masalah mengenai kanva, dan teman-teman Dewan Guru, terima kasih telah hadir pada pertemuan kita kali ini. Salawat serta salam, mohon maaf, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya jualan, alhamdulillah kita masih sempat bersama-sama bertemu melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu yang ada di sini, saya mau berbagi. Kebetulan saya ikut program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Goul. Saya mau berbagi baik maupun ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Namun sebelum saya berbagi tentang hasil nyata budaya positif nantinya akan kita canangkan di sekolah mengenai budaya positif, sebelumnya kita mendengarkan sambutan atau penyampaian dari kepala sekolah. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Karolin sebagai narasumber dalam kegiatan hari ini utama. Yang saya hormati Guru Penggerak Angkatan 9 Pak Suwandi, sementara ini untuk berbagi aksinya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang sempat hadir. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan lagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan kita yang direncanakan selama 2 hari. Dalam kegiatan ini, pada pagi hari, teman kita Pak Suwandi yang lagi mengikuti calon guru penggerak akan berbagi hal positif yang beliau dapat selama dalam pembimbingan calon guru penggerak. Di pendampingan 2 ini, tentu Bapak Ibu Guru sudah ada pengalaman dari pendampingan 1 yang sudah dipaparkan oleh Pak Suwandi. Bagaimana untuk melaksanakan menggali siswa kita, apa yang kita mau, visi sekolah kita ke depan, bagaimana. Nah, itu sebagai dasar dari pendampingan pendampingan pertama. Nah, untuk pendampingan kedua di sini dari calon guru penggerak ini berbagai aksi hal positif atau budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah, baik dari guru maupun siswa. Nah, pemaparan dari Pak Suwandi ini sebentar mengenai budaya positif ini yang memang harus kita tanamkan dari awal, jangan ke siswa dulu, tapi ke diri kita sendiri sebagai guru dan contoh teladan siswa yang harus kita sepakati bersama. Bukan hanya aturan sekolah yang kita mengikuti sesuai kita atur atau kita bentuk, tapi pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata dari kita sebagai guru yang dicontoh oleh anak didik kita. Budaya positif ini dikembangkan dari kita sendiri, baru kita kembangkan ke siswa di dalam kelas.
hal ini salah satu contoh kalau budaya positif yang kita terapkan. Dan sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan setiap hari berbulan-bulan di sekolah tanpa kita sadari. Contoh, budaya positif, saya malu jika datang lambat. Nah, itu pun sudah kita terapkan ke siswa. Dan kita sudah sepakat berdasarkan jadwal pembelajaran dan aturan sekolah. Ada juga budaya positif yang dicantumkan atau yang ditulis dan ditempel di dinding kantor. Ada juga budaya positif yang ditulis atau ditempel di dinding kelas. Kalau di kelas, selain budaya positif selain aku malu jika datang lambat, budaya positif yang lain bisa kita tularkan ke siswa yang tertempel di dalam kelas itu. Aku malu jika tidak belajar, aku malu jika tidak masuk kelas, aku malu jika tidak ikut upacara, dan lain-lainnya. Itu hal budaya positif. Dan ini sebenarnya budaya positif yang harus bisa ditempel di setiap kelas. Untuk Bapak Ibu perwakilan, tolong disimak baik-baik dari pendampingan calon guru penggerak teman kita, Pak Suwandi. Hal-hal positif yang dia berbagi, yang dia dapat dari guru penggerak, dia tularkan atau dia imbaskan ke kita. Untuk itu, apa yang sebentar kita ingin dengar, aksi nyatanya mengenai budaya positif, mudah-mudahan kita ambil hikmah di balik ini dan kita terapkan kepada diri kita dan siswa kita. Cukup sekian sambutan dari saya selaku penanggung jawab SMP Negeri 2 Karamat, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah atas sambutan dan penguatan. Tadi Bapak Ibu telah memberikan penguatan kepada kita. Luar biasa penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan atau aksi nyata tentang budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah. Seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi katakan bahwa budaya positif ini sebenarnya kita sudah lakukan. Saya setuju, karena apa yang saya dapatkan di sini sebenarnya kita sudah lakukan semua di sekolah. Nah, karena sekolah kita termasuk sekolah yang banyak sekali menanamkan nilai budaya positif dibandingkan sekolah-sekolah lain. Misalnya tentang kebersihan, tentang kedisiplinan. Jadi di sini hanya bagaimana kita caranya menempatkan lebih terarah tentang budaya yang akan kita tanamkan, maksudnya punya terstruktur dan lain sebagainya. Jadi tentang budaya positif, budaya itu sebenarnya adalah kebiasaan yang kita lakukan secara turun temurun atau secara terus menerus. Dan bisa disimpulkan bahwa budaya positif adalah kebiasaan baik yang sering kita lakukan secara terus menerus, dan itu pastinya sudah kita lakukan di sekolah ini. Selanjutnya, untuk menggali tentang budaya positif ini, makna tentang budaya positif, kita harus memahami tentang makna kata disiplin dulu dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kata disiplin ini saya bacakan yang mungkin kurang dibaca dari sebelah. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan juga dengan pemikiran Diana dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Bapak Ibu sekalian, yang kita pahami sekarang ini bahwa disiplin adalah suatu ketaatan terhadap peraturan. Ternyata setelah dipelajari bahwa disiplin itu artinya belajar. Kita belajar, adalah proses belajar. Bukan hanya yang kita pahami sekarang ini tentang ketaatan dalam sebuah aturan. Selanjutnya mengenai
nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebenarnya nilainya ini ada banyak, ada 6 dari organisasi yang saya ambil yang relevan dengan apa yang sering kita terapkan, yaitu dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang universal ini maksudnya nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi seluruh manusia terlepas dari itu menyepakati bahwa nilai ini adalah nilai-nilai yang baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh dari profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, mandiri, berdalam kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Sebenarnya masih banyak juga nilai-nilai kebajikan yang banyak seperti tanggung jawab, gotong royong, tenggang rasa, kerjasama, dan lain sebagainya. Itu bukan nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi dalam bukunya sebenarnya ada tiga teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita kadang manusia itu termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Jangan sampai pimpinan saya marah, jangan sampai guru saya marah, sehingga saya harus aktif, sehingga saya harus tepat waktu. Itu yang memotivasi dia. Kadang pertanyaan yang muncul adalah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi yang pertama. Intinya adalah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua itu kadang perilaku orang bisa termotivasi karena ada imbalan dan penghargaan. Jadi orang itu kadang termotivasi karena ada imbalannya, ada penghargaan. Saya melakukan ini karena ada penghargaan yang akan saya dapatkan. Jadi itu yang memotivasinya. Motivasi ini kadang berasal dari luar karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Dan itu menurut saya tidak wajar sebagai seorang manusia melakukan itu. Ingin mendapatkan penghargaan. Yang motivasi yang ketiga ini adalah menurut saya ini artinya malaikat ini. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia ingin mengembangkan, misalnya Ibu Santi ingin mengembangkan tugasnya walaupun dia jauh, tapi karena panggilan hatinya, saya tidak bisa, terlambat ini. Walaupun saya jauh atau saya dekat pun sekalipun, saya harus dari hati saya tidak takut siapa-siapa, tapi saya ingin benar-benar ingin menjalankan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri saya, sehingga saya tidak bisa terlambat. Bukan karena takut ada kepala sekolah, bukan karena takut ingin mendapatkan penghargaan, tapi timbul dari hati yang dalam ingin datang ke sekolah karena itu tanggung jawabnya. Ini motivasi yang terakhir ini, motivasi yang kayaknya semua manusia ini punya dalam dirinya. Motivasi yang terakhir. Tapi kadang kan ada sesuatu dan lain hal yang membuat kita terlambat dan lain sebagainya. Apalagi kita sudah manusia dewasa, pasti motivasinya kayaknya sudah di level ini. Iya, cuma karena sesuatu dan lain hal, jadi kita akhirnya datang lambat atau sebagainya. Selanjutnya tentang restitusi, hukuman dan konsekuensi. Ternyata ada perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Tapi yang pertama dulu saya bacakan tentang restitusi. Restitusi ini adalah misalnya kita menangani kasus siswa, kita harus merestitusinya. Nanti sebentar ada contoh kasusnya. Artinya dulu adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita memojokkannya, menyalahkannya dan lain sebagainya. Tapi ada proses yang harus kita perlu tanyakan kepada murid. Dan ini saya lihat banyak digunakan oleh guru-guru di SMP Kota Santi, sering guru ini juga. Jadi sebelum merestitusi anak-anak itu pasti ditanyakan alasannya kenapa bisa melakukan ini. Kan kalau kita tahu bersama kadang ada guru, ada ini yang
langsung bertanya tanpa menanyakan alasan kenapa ini terlambat, tapi langsung ditanya, disosor terus sampai terpojok. Ini masuk dalam teori hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah. Saya contohkan dalam kelas, misalnya Arafat tidak mengerjakan tugas tanpa ada kesepakatan dari awal, Arafat itu langsung dihukum misalnya sama Ibu Mia, Ustaz Mia. Karena tidak mengerjakan tugas, misalnya dijemur, nah itu termasuk dalam hukuman. Karena dia terjadi secara tiba-tiba. Pokoknya langsung ide masuk dari guru tersebut. Oke, dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk hukuman. Dan hukuman ini sebenarnya sudah tidak dianjurkan. Kita harusnya lebih merestitusi. Itu yang menanyakan latar belakang kenapa salah dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini adalah disiplin yang berbentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Sering kita lakukan tiap tahun, tiap murid baru itu ada, pasti kita ada pertemuan dengan orang tua. Bu, biasa dilihat dengan orang tua bahwa ini aturan sekolahnya kita. Kalau tidak melakukan ini, pasti konsekuensinya ini. Kita pasti perkenalkan aturan sekolah ini. Kalau yang ketahuan merokok, aturannya ini, pasti di ini. Kalau yang misalnya membakar gedung, pasti dikeluarkan dari sekolah. Itu maksudnya aturan-aturan yang sudah kita buat. Itu sama Pak Iqbal itu pasti ada aturannya. Nah, itu konsekuensi. Beda dengan hukuman. Namun yang menjadi ini kadang kita guru itu tiga-tiganya kita gas semua. Mulai dari restitusi. Karena kita hukuman dulu. Oke, dihukum dulu. Habis itu konsekuensi. Apa ini konsekuensinya dia melakukan ini setelah dia dijemur di dalam negara. Terus ada dikasih konsekuensi. Habis itu dinasehati secara baik-baik, ditanyakan ininya kan. Nah, jadi kadang semua guru itu tiga-tiganya digas semua. Tapi dia mulai dari hukuman dulu. Jadi itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini untuk lebih memperjelas perbedaannya. Jadi hukuman itu sebenarnya identitas gagal. Gagal maksudnya murid lebih merasa dia orang gagal karena kita hukum. Maksudnya ini sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Itu menyakitkan. Jadi menyakitkan untuk siapa yang kita hukum. Kalau konsekuensi ini dia masuk dalam identitas sukses, disiplin. Sesuatu harus terjadi. Itu tadi misalnya kita sudah sepakati yang terlambat 5 menit berarti dia keluarnya istirahat harus ditambah 5 menit waktunya. Karena sudah disepakati itu termasuk dalam konsekuensi. Jadi karena sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi ini sebenarnya dianjurkan untuk dari BGP untuk kita menerapkan tentang restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Selanjutnya untuk hukuman. Hukuman ini tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Itu dia, karena kan ada murid kadang yang kita hukum itu pasti sakit hati, ada yang sakit hati dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi ini yang tidak nyaman jangka waktu pendek. Nah, karena mungkin ada yang kita kasih konsekuensi, masalahnya habis di situ karena dia sudah menerima konsekuensinya. Jadi jangka waktunya pendek. Kalau restitusi ini dia lebih menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang karena kita dengan terstruktur menanyakan masalah tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini yang menurut saya penting Bapak Ibu guru, di mana ternyata itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu ada guru penghubung. Misalnya terlambat itu tadi, dihukum, dijemur, itu masuk dalam penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya misalnya Ibu Risna. Ibu Risna misalnya sebagai muridnya dalam melakukan kesalahan. Dan mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Contohnya malah Ibu Risna, Ibu Santi kalau terlambat terus nanti Ibu dimarahin kepala sekolah, dimarah sama kepala sekolah.
dan lain sebagainya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Ada juga posisi kontrol guru sebagai seorang teman, pemantau dan manajer. Nah, ini contoh dari video praktek dari 5 posisi kontrol guru. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghapit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat dampak yang terjadi pada murid ketika itu berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini pembuat merasa bersalah. Tadi kan penghukum, sekarang pembuat merasa bersalah. Nilai lagi kasusnya. Hanya Arafat yang bisa menjawab. Ada Arafat ini. Siapa Arafat? Karen! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Bu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Siska ini sok akrab. Sukses atau berhasil. Sok akrab dan siswa. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi pemantau memonitor setiap kelakuan siswa. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus detail di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah
disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan datang terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang amanah, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Santi mau meminta pendapatnya. Menurut Ibu Santi, posisi dari 5 posisi tersebut, kira-kira mana posisi yang paling nyaman untuk Ibu Santi lakukan dan apa alasannya? Terus. Ada 5 posisi kontrolnya Bu. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi ada 5 ya, yang mana? Kalau menurut pendapat saya setuju dengan yang nomor 5, yaitu posisi manajer. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, jangan kita langsung menjas si anak tersebut salah atau bagaimana. Jadi perlu kita ketahui latar belakangnya dulu. Kenapa bisa sampai melakukan kesalahan? Ditanya dulu apa penyebabnya. Ya, habis itu di posisi manajer yang saya suka, bukan hanya kita menyampaikan, anak-anak disuruh menyampaikan alasan, akan tetapi anak disuruh berpikir kira-kira apa solusi agar tidak sampai melakukan suatu kesalahan. Itu ada edukasinya di situ. Ya, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mau minta pendapat dari Pak Iqbal tentang 5 posisi kontrol tadi. Ibu Santri tadi telah dia lebih nyaman dengan manajer karena alasannya. Kalau Pak Iqbal kira-kira lebih nyaman di posisi yang mana, sebagai teman mungkin atau pemantau? Silakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, seperti apa yang dibahasakan oleh Bu Nur Santi, sebaiknya kita menggunakan di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Cuma, nah ini ada cuman, saya pernah melakukan seperti itu, melakukan pendekatan, kemudian membuat anak-anak kritis, berpikir bagaimana mencari solusi ketika membuat perbuatan yang menyimpang. Cuma mungkin siswa kita di sini berbeda, Pak. Berbeda. Artinya apa? Ketika kita memberikan problem ke anak, maksudnya kita carikan solusi dari masalah yang mereka hadapi, mereka terkadang lain tanggapan yang lain. Satu. Yang kedua, ketika anak-anak kita dekati posisi yang keempat ya, sebagai posisi keberapa ya, sebagai teman, saya pernah lakukan dan sampai kemarin dulu saya lakukan itu. Kemarin karena ada data yang masuk sama kami tentang anak-anak yang bawa rokok, saya lakukan itu. Saya lakukan pendekatan, saya anggap dia sebagai teman, tapi nyatanya di lapangan berbeda, Pak. Jadi cek
mungkin bisa dengar ya. Oke, silakan Pak. Nah, jadi nah, jadi kemarin itu saya melakukan pendekatan, saya anggap bahwa dia sebagai teman, supaya dia lebih nyaman, supaya dia lebih jujur ketika ada masalah yang mereka hadapi. Nah, ternyata yang saya dapati ternyata satu, jujurnya belum bisa terbuka, padahal sudah dekat ini Pak Suwardi sendiri yang melaporkan sama saya dan langsung saya to the point. Saya bahasakan persoalannya, kalau perlu kami tidak melarang kamu berbuat seperti itu, tapi jangan di sekolah. Tapi saya minta tolong kalau di sekolah batasi supaya saya tidak melakukan hal-hal yang menurut kamu tidak kamu senangi seperti itu. Tapi nyatanya saya dapat lagi info ternyata masih Pak. Jadi pendekatan seperti apa yang saya harus lakukan? Nah, seperti Bu Santi juga bagus sekali. Tapi mungkin ideologi anak-anak sekarang dengan yang dulu atau mungkin yang ada seperti SMP 1 mungkin masih bisa di. Tapi kalau yang di sini tidak tahu Pak. Kita melakukan pendekatan disalahartikan, ditegas juga. Nanti takutnya lain lagi tanggapannya ke orang tua dan sebagainya. Itu yang saya alami Pak. Kalau saya, mungkin cuma itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa analisisnya Ibu Santi dengan Pak Iqbal yang sudah menyampaikan contoh kasusnya, sudah melakukan berbagai macam pendekatan 5 posisi ini, tapi ternyata masih juga kebablasan, atau berarti sekarang masih mencari-cari tentang bagaimana cara mendisiplinkan murid. Mungkin masih ada lagi tanggapan dari Bu Aisyah dengan Bu Risna tentang 5 posisi kontrol. Kalau Ibu Aisyah mungkin ada tanggapan, kira-kira lebih nyaman yang mana? Bisa ke depan Ibu Aisyah. Ya, tidak ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari teori, bagusnya cara kelima. Tapi dalam pelaksanaannya kita kembalikan pertama dari karakter siswa dan kondisi sekolah itu kita sendiri. Kemudian kembali lagi pelaksanaannya ke karakter guru lagi, ya, kebiasaan atau pembawaan guru itu sendiri. Jadi kesimpulannya kalau saya pribadi yang penting saya sudah kasih tahu kau dan sekarang kau. Ya, sekian, terima kasih. Itu apa sih sudah Bu? Apa sih sudah itu Bu? Operator dan ini. Terima kasih Bu Aisyah dalam mendengar pendapatnya bahwa posisi kontrol nomor 5 itu sebagai manajer. Betul sekali apa yang Bapak Ibu katakan bahwa kita ini dianjurkan untuk mengambil posisi manajer. Tuh, karena seperti Ustaz dikatakan tadi, siswa diarahkan untuk lebih memberikan solusinya, ditanya dulu permasalahannya apa dan lain sebagainya. Tidak serta-merta kita langsung menghukum, tidak juga kita langsung membuat dia merasa orang bersalah, jadi merasa orang paling bersalah dunia ini. Tapi sebaiknya kita sebagai seorang manajer. Tapi karena perilaku kontrol positif teman dan pemantau masih masuk dalam perilaku kontrol positif, walaupun kita dianjurkan menjadi seorang manajer, tapi kalau dibutuhkan sebaiknya kita mungkin beralih ke menjadi posisi pemantau. Tapi lebih baiknya kita menjadi seorang manajer. Kita tanyakan dulu alasannya apa, kesalahannya apa, lain sebagainya. Kalau anak tersebut melakukan kesalahan, tapi
yang tidak dianjurkan sebenarnya ini karena perilaku kontrolnya negatif ini adalah sebagai penghukum. Minimal kita mulai kurangi menghukum, karena menghukum itu seperti yang saya contohkan tadi itu adalah memberikan sesuatu yang tidak nyaman kepada murid secara tiba-tiba. Nah, ini penghukum. Misalnya terlambat langsung dikasih lari keliling lapangan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita kurangi. Nah, ini juga tidak dianjurkan membuat orang merasa bersalah, karena ini bisa berdampak negatif. Ini perilaku kontroversi ada. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum? Ibu Rini, oh Ibu Rini baru datang. Nanti kita ambil Ibu Rini tentang restitusi. Oh iya, mungkin ada tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah masalah 5 posisi kontrol. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Andi sebagai calon guru penggerak, dan terima kasih untuk Ibu Nur Santi, Ibu Aisyah maupun Pak Iqbal yang sudah memberikan arahannya atau penilaiannya dari 5 posisi kontrol yang sudah dipaparkan oleh Pak Andi. Di sini kita dapat penambahan ilmu, dan yang seperti saya sampaikan tadi, dalam keseharian kita dengan anak-anak di sekolah sebenarnya kita sudah lakukan tanpa kita tahu bahwa ini masuk dalam 5 posisi kontrol. Nah, dari penjelasannya Pak Iqbal, Ibu Santi, Ibu Aisyah, itu yang sudah dilakukan ke siswa. Melihat dari 3 guru yang mempunyai tanggapan tersebut, dan memang lingkungan untuk kita khususnya anak-anak siswa ini juga mendukung sekali. Lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Kalau kita di sekolah hanya lingkungan sekolah yang kita mengancamkan atau kita membiaskan posisi positif, tetapi lingkungan keluarga, lingkungan sosialnya tidak. Dari kelima kontrol ini yang akan kita terapkan ke anak-anak atau yang sudah pernah kita terapkan ke anak-anak. Kalau dari saya, kita melihat dari si anak tersebut, karena sebagai guru kan pasti tahu, oh ini anak orangnya begini. Dari masalah yang dia hadapi, dari kelima itu kita bisa lihat. Nah, sudah dijelaskan tadi, dari kelima ada menghukum dengan membuat rasa bersalah, itu posisi kontrol yang tidak bagus. Berarti dari teman, pemantau, manajer itu yang bagus. Nah, itu yang bisa kita terapkan dan kita tempatkan posisi setiap anak yang dapat masalah. Tidak bisa jadi dari ketiga itu teman, pemantau, maupun manajerial bisa kita terapkan ke satu anak itu tanpa kita sadari. Ketiga-tiganya sudah masuk, bukan hanya satu. Di sini dilihat dari posisi masalah maupun karakter siswa. Karena setiap siswa berbeda-beda. Tidak semua juga kita punya siswa yang jelek. Ada juga siswa yang bagus-bagus. Nah, ada juga yang memang tidak bisa ya sekali maksudnya berkomitmen. Hari ini berkomitmen, 1-2 hari dia lakukan, 1 minggu kemudian dia berbuat lagi. Nah, memang dalam hal ini kita kayak agak serba salah dan mencari solusi terbaik dalam hal ini. Nah, itu sedikit yang saya bisa tambahkan, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa teman-teman Ibu kelas 11. Kita dapat penguatan lagi tentang posisi kontrol ini. Jadi kayak tidak serta-merta kita melakukan posisi tertentu, menonton di posisi tertentu pada satu kasus siswa, karena kita tahu bersama siswa kita memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi walaupun yang dianjurkan manajer apabila kita perlu dilakukan posisi yang lain, mungkin bisa diterapkan. Selain ini juga tidak kalah penting masalah restitusi.
Seperti yang dijelaskan tadi, restitusi itu adalah sebuah pemecahan masalah apabila anak itu mengalami ada membuat suatu kasus. Segitiga restitusi. Langsung saya tampilkan videonya. Sebenarnya saya sudah buat videonya. Ini untuk segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Maksudnya apabila siswa mengalami masalah, kita dianjurkan untuk bertanya misalnya ini. Misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maksudnya apa tujuannya? Supaya identitas siswa tersebut bisa stabil. Dia tidak merasa dipojokkan. Jadi kita diajarkan untuk lebih mengerti keadaan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Contoh pernyataannya misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu terakhir menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Sebenarnya saya mau berbagi juga tentang buat keyakinan, cuma kan saya pikir-pikir membuat keyakinan kelas dan sekolah itu butuh waktu yang lumayan banyak, tapi mungkin kita bisa atur di lain waktu. Jadi saya tidak cantumkan di sini masalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, karena itu salah satu hal yang penting juga yang kita buat tentang di mana murid harus mengenal tentang keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Ini contoh restitusi yang saya buat dengan ini kameramennya siapa? Arafat juga. Terus saya dengan Diva menjadi pemerannya restitusi. Tapi walaupun ini tidak terlalu bagus, ada yang lebih bagus contohnya nanti untuk videonya. Kita lihat bersama. Ini sebenarnya saya malu restitusi. Mana videonya? Mana? Nah, ini videonya. Ini kasus kedua, langsung saya potong saja kasus. Ini kasusnya Diva terlambat ke sekolah. Ini kita syutingin di kelas sebelah. Di kelas masuk. Waalaikumsalam Diva. Silakan duduk Diva.
Jadi itu nafsunya agak terganggu tadi. Aduh, mati Nah, lagi. betul. Ya sama putih itu lah. Putih kayaknya. Oh, ada putih lagi. Tadi itu soalnya sangat terganggu karena ini juga pengaruh. Cuma pakai tidak bisa keluar lututnya, tidak bisa soalnya lutut. Ada tuh. Kamu duluan, tidak ada di suatu luar katanya. Allah. Sebenarnya Hah? kita itu sini. Mohon maaf tadi gangguan teknis. Itu yang terakhir tentang segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas nanti kita lanjut lagi di berbagi selanjutnya. Segitiga restitusi. Jadi dalam menangani kasus anak-anak kita dianjurkan untuk memakai menggunakan konsep ini segitiga restitusi. Yang kayak itu tadi manajerial tadi itu ya sejalan dengan segitiga restitusi ini. Jadi untuk itu siapa tahu ada salah kata sudah nyasar atau bagaimana, kita harus meminta pendapat atau penguatan dari pakar kurikulum ini. Ibu Karolin mungkin ada masukan untuk kita di sekolah ini. Di situ saja. Oh iya ya. Harapan on cam. Off cam. Apa kata? Teman Teman atau atau merantau? pembuat rasa bersalah. Kenapa ibu kita bikin apa itu anak? Oh iya, Memang kemarin Pak gue sempat saya tidak setuju dengan kemarin jalan Jawa, iya. yang saya minta Masuk di mana? cara Oh, masuk di mengatasi mana? anak itu masuk di mana? Oh, Karena caranya penasaran gimana? tuh, Oh, penasaran. Oh iya. Kan Ibu masuk manajerial juga karena tanya alasan juga. so ini saya minta pendapatnya Oh, dan iya, karena bagus. sama-sama malah dia sempat bela tanpa dia tahu dasarnya permainan kayak itu memang ada. Dia bela tuh anak tapi enggak, saya tidak komen dia cuma muka cuma mata begini. Oh, bisa ada Dia bela. posisinya. Makanya saya tanya cara aku dan menangani ini anak Bela itu negara. masuk di mana sebenarnya kan penasaran kalau saya kepala sekolah kan kan iya. biasa-biasa kan kalau kasusnya siswa tidak selamanya Pak Iqbal tangani toh kalau tidak ada guru BK kalau Pak Iqbal di kelas Pak Dorang biasa di situ pasti bilang Bu ini anak begini oh iya Bang. Nah, jadi saya sampai cara dari awal sampai terjadi kesepakatan untuk saling memaafkan apa semua itu masuk di mana manajerial pemantau atau teman Semuanya masuk, Bu. Karena cuma ibu kita yang lihat. Oh, iya, semuanya masuk, Bu. Saya sempat lihat sedikit sih, bertanya sama alasan kedua-duanya, kenapa sampai Pak Yeye. Itu yang terakhir, Pak. Itu yang terakhir itu manajerial itu. Saya nggak tahu sih, saya cuma sempat mengikuti yang itu. jadi saya kembali ulang sampai pikir maaf Pak Yudi harus sebentar Oh, Wandi itu bu. Iya, Iya, saya itu itu saya di situ. berapa siswa yang saya tanya termasuk Yudika kalau dia lambat toh dia lambat saya panggil Yudika sudah berapa kali kau begini toh cuma dalam hal ini saya tidak tahu posisiku itu masuk di manajerial teman atau pemantau makanya rasa penasaran kebetulan pernah sering-sering tangani masalah begini jadi saya tanya sama kita akhirnya kita belum jawab Kalau lagi itu kan akhirnya orang mau minta maaf tuh bu. iya Ada Bisa semua, masuk ada. itu karena akhirnya kan siswa ini tuh ya. Jadi motivasi dan melakukan kesalahan. Begini mungkin bagus juga yang saya rasa dari aksi nyatanya Pak Andi yang pertama masa ini kita lakukan Tapi di tidak sekolah toh tanpa kita tahu Oh, iya, Bu, yang nomor 4 sama 5. Penghukum. Penghukum. Penghukum tidak. apa itu hukum teman dengan manajerial Pemantau itu dia lebih tegas, dia punya aturan sekali lagi. Dia punya Teman dengan sangat menjadi manajerial, teman dengan itu manajerial, pemantau. Bu. Itu. Jadi 3 ke bawah itu teman. makanya begini toh Pak makanya begini yang saya harapkan ke depan dari hasil aksi nyatanya Andi ini dalam hal penanganan kasus atau masalah yang sama anak-anak kita guru memposisikan toh
kalian teman ataukah memantau dalam melihat kondisinya siswa dengan masalah yang dia alami. Jadi yang saya harapkan ke depan sudah teman-teman. Oke, kemana kesimpulannya Bu? Berjalan dulu. Saya sudah dari awal. Karena saya terangkai semua sebenarnya ini. Sudah disimpan dulu Bu sahabat. Sekarang kita berdiskusi. Hanya semua. Ya, akhirnya dengan semua sudah terpenuhi kebutuhannya, apa yang terjadi bukannya mereka termotivasi karena telah difasilitasi, justru justru membuat dia sudah apa-apa kita dikasih. Akhirnya dia kan apa-apa kan sudah dikasih, sudah dimanja kita, sudah dianu mau seperti itu. Menurut saya ini bukan berdasarkan teori Pak. Iya, kalau itu Pak, saya potong. Jadi mungkin karena di sekolah kita ini kita masih melakukan peraturan kelas, peraturan sekolah. Jadi kayak Pak katakan, jadi berulang-ulang dilakukan karena itu peraturan yang adanya konsekuensinya. Yang direncanakan di sini harusnya kita buat keyakinan. Kan beda peraturan dan keyakinan bukan beda keyakinan dan peraturan sekolah. Sebenarnya saya ingin sekali keyakinan itu, cuma memang waktunya ini. Jadi sebenarnya kita dianjurkan untuk buat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, karena keyakinan itu lebih positif bahasanya daripada peraturan. Misalnya dilarang merokok, nah itu lebih dipositifkan lagi untuk sebuah buat keyakinan kelas. Misalnya dilarang bermain dalam kelas, itu ada kata-kata positifnya. Mari kita saling menghargai di dalam kelas, itu lebih besar, tapi dia lebih positif. Seperti Baron katakan tadi, harus kita dari awal memang kita harus ini anak-anak mulai dari kita tumbuhkan, kayak kita berikan kayak teori-teori keyakinan tersebut supaya anak-anak bisa memotivasi dalam dirinya. Memenuhi kebutuhannya dulu. Tapi saya yakin saya sebagai seorang guru kayaknya masih susah untuk memenuhi kebutuhan murid. Apalagi kita tidak tahu ilmunya, maksudnya belum tahu. Oh ini ternyata kebutuhan tersebut. Jadi berdampak sama murid yang memberontak. Karena kita tidak penuhi kebutuhannya. Terus kita tidak kuatkan dalam dirinya bahwa ini keyakinan yang bagus yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi kalau dari saya harusnya kita penuhi dulu. Contohnya satu kasus itu siswa di sini, itu anak nakal itu, ada yang nakal, tapi ternyata diperhatikan lebih bagus di dalam kelas, mungkin motivasi saya butuh perhatian, akhirnya berubah. Kalau dari saya pernah saya lakukan itu. Jadi saya percaya itu ternyata kita semua harus kita kembalikan sama diri kita sendiri. Kita penuhi kebutuhannya, kita tanamkan dalam dirinya ini keyakinan yang bagus. Karena itu tipe anak tersebut harus kita tahu. Karakteristik anak juga kita harus tahu. Dia ini maunya diajar seperti apa, maunya dikasih. Ternyata maunya anak itu dikasih, diperhatikan, dibuat secara akhirnya terbukti juga. Undang-undang yang saya hafal dia bisa hafal, padahal dia dari dulu itu malas parah, melawan sekali kita. Tapi karena kita perhatikan perlakuan secara bukan secara khusus, tapi terus kita perhatikan. Kita sebut-sebut namanya dalam kelas. Makanya usaha saya itu dalam kelas itu saya berusaha tahu namanya setiap anak itu, nama karakternya. Tidak bisa saya lewatkan mau dia sangat menonjol dalam kelas, tidak menonjol, harus wajib saya tahu namanya anak kelas itu agar dia merasa dihargai, karena itu kebutuhan dasarnya orang itu ingin dihargai. Itu makanya wujud dari orang penghargaan seorang guru itu memang tahulah namanya, bahwa dia dianggap di dalam kelas itu ada karena kita tahu namanya kita. Kalau kita tahu namanya setiap karakter anak tersebut, gampang kita mengelola gampang kita untuk mengelola kelas karena kita tahu karakteristiknya. Harus kalau itu sih kiat-kiat dari saya yang ini awalnya itu saya tahu dulu namanya, saya tahu dulu karakteristiknya, dan kita gampang untuk memenuhi kebutuhannya, gampang untuk menunjukkan keyakinannya. Jadi dari itu dari saya. Iya, mungkin kalau saya betul lupa seperti itu. Maksudnya kan ada gimana kebutuhan kebutuhan dasarnya. Jadi ketika sudah penuh kebutuhan dasar, apakah tidak ada kemungkinan anak-anak ini melakukan penyelewengan? Itu yang
yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Ketika kita sudah penuhi 5 kebutuhan dasarnya, misalnya kita sudah penuhkan, apakah tidak akan terjadi penyelewengan terhadap anak ini? Saya keyakinan juga. Sekarang saya tanya sama Pak ini, Pak. Merasa terpenuhi kebutuhan dasar Pak. Ini Bapak Ibu. Sedikit lagi, jadi kalau Ibu Santi bikin dengan Bu Risa Buru di sini jadi CGP, insya Allah instrukturnya Ibu Karol nanti yang Babi bilang. Instruktur itu di atasnya CGP dulu, baru pengajar praktik, baru fasilitator. Tapi Bu Karol sudah melewati semua itu, tinggal instruktur. So jadi eyangnya CGP, bukan cuma tetenya CGP, so eyangnya. Jadi kita cicipnya ini CGP. Jadi alhamdulillah penguatannya luar biasa dari Bu Karol. Banyak sekali pengalamannya itu yang dia share ke kita, itu sangat berguna untuk kita guru-guru di sekolah. Karena belajar dari orang yang berpengalaman itu saya rasa itu salah satu hal yang luar biasa. Baik, karena kita sudah akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih lagi atas dukungan dari teman-teman guru, dari kepala sekolah, terutama dari Ibu Karolin juga yang sangat membantu dalam menyampaikan materi, memberikan penguatan tentang materi-materi yang saya berikan. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.